Halo Flickers. Hai Flickers, aku Nazira Senur dan sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Zara Adisti yang memerankan Riani dalam Virgo and the Sparklings. Hai. Sambil nunggu Zara ya. Bagaimana teman-teman di rumah aja? So far so good ya. Mudah-mudahan banyak tontonan. Tetap sama keluarga, sama teman-teman, jalin silaturahmi, halo-halo, Zoom call sama teman-teman, biar nggak bosen. Yang penting kita bantu pemerintah supaya pandemik ini cepat kelar. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu Zara ya. Mana nih dia? Baru jam 4, sebentar lagi dia akan datang. Ntar ya, aku cek dulu dia. Sudah datang dia. Zara, mana dia? Zara, kamu request aku deh. Aku tidak menemukan namamu. Sebentar, aku cari dulu. Sip. Zara. Sebentar lagi Zara akan bergabung sama kita, Flickers. Yang udah sempat ngasih pertanyaan. Suara kita oke nggak? Hai. Kak Bubu. Jadi ya, teman-teman. Hai sayang. Teman-teman Flickers, aku mau sharing sedikit tentang Zara. Aku kebetulan kerjasama sama Zara udah film kedua ya, Zar? Iya. She is a very talented professional young lady. Thank you. Dia selalu siap, selalu profesional, selalu passionate. Aku selalu senang bekerja sama dia. Halo Zar. Hai Kak Bubu. Hai sayang. Oke, sebelumnya mau nanya-nanya, kamu selama ini jadi kan udah di rumah aja, karantina mandiri. Kamu ngapain aja sayang? Coba cerita sama Flickers. Hai Flicker semuanya. Jadi aku selama di rumah aja sebenarnya lumayan produktif sih karena aku tetap work. Aduh, sebentar. Jadi aku tetap ada pekerjaan juga kayak persiapan Virgo karena kita memang harus intens juga hubungan dengan semuanya kan. Jadi aku tetap work from home, tetap school from home, terus lebih bisa istirahatin diri juga kalau misalnya capek bisa tidur gitu. Kamu minggu depan kan minggu ini udah mulai olahraga, udah mulai puasa lusa. Kamu bakal puasa nggak? Pastinya dong. Ini sebenarnya kesempatan aku untuk insya Allah bisa puasa full mungkin nanti karena kan sebelumnya ada aja kayak misalnya pekerjaan yang mengharuskan nggak bisa puasa gitu. Jadi kalau sekarang bisa lebih Bismillah, semoga bisa full terus puasanya. Puasa. Amin. Semoga nggak ada halangan. Amin. Oke. Zara, tahun lalu kan aku ingat banget kamu dipilih sebagai Virgo untuk film Virgo and the Sparklings. Nah, pada saat itu gimana sih perasaan kamu? Karena kalau nggak salah Gundala baru selesai ya, baru keluar ya. Baru keluar. How do you feel to be one of the jagoannya jagat sinematik Bumi Langit? Aduh, gimana ya? Aku sebenarnya saat itu perasaannya campur aduk sih. Karena kayak takut karena aku masih baru banget di dunia perfilman. Tapi udah dikasih tanggung jawab yang sangat-sangat jarang orang lain dapetin gitu kan. Jadi aku lebih ke
ke diri sendiri tuh aku harus bisa, jadi mindset aku juga diubah untuk di sini tuh pas kita lihat pas launching pemain yang lain tuh orangnya udah senior aku semua dan keren-keren semua. Semoga dari film Virgo ini juga aku bisa belajar dari mereka semua gimana cara bermain film action, karena kan aku baru pertama kali di film action juga kan. Jadi perasaan aku sebenarnya takut, tapi aku malah excited banget, gak sabar banget. Dan memang pada saat kamu di-announce, kamu kayak excited banget karena begitu banyak pemain-pemain lainnya yang juga udah se-passionate dan sejago kamu juga ya. Jadi udah rame banget dan seru banget ensemble cast dan semuanya ya. Iya, udah rame banget dan orang teman-teman pun maksudnya kayak dari teman-teman yang ngikutin Zara pas tahu aku jadi Virgo, mereka semua tuh yang kayak heboh. Serius ini nggak mimpi ya? Kamu beneran jadi jagoan nanti yang kayak gitu. Aku bilang iya beneran guys. Sama-sama. Aku masih inget teriakannya heboh banget waktu itu ya. Nah, iya. Sekarang kamu kan jadi di film ini jadi Riani. Boleh nggak dijelasin ke Flickers, Riani itu buat mereka mungkin yang udah pernah baca Virgo and the Sparkling sama yang belum, Riani itu kayak gimana sih karakternya? Apa sama kamu apa gimana? Aku ceritain sedikit tentang karakter Riani mungkin ya. Jadi Riani itu orangnya lebih sangat skeptis karena punya sesuatu. Dia itu skeptis dan lebih belak-belakan. Kalau mengungkapkan sesuatu tuh langsung gitu. Tapi dia juga kadang harus membatasi dirinya. Mungkin ada sedikit sama akunya sih Kak. Kayak aku tuh cuek dan kalau ngomong tuh ngomong aja. Sama kayak Reni, pas aku baca skrip pun aku lumayan sedikit relate tentang hal-hal masalah-masalah yang ada di sini, karena untuk remaja juga cocok banget sih. Jadi Rian itu lebih aktif orangnya, tapi kadang ada sesuatu yang selalu dipendam sama dia. Oke. Jadi ada samanya, ada juga yang kamu mesti gali lagi supaya si Riani itu hidup dalam diri kamu ya, Zara ya? Iya, karena lumayan berat karakter Riani itu. Dan ini karakter yang sangat-sangat baru buat aku sih, Kak. Kayak dari sebelumnya kan tentang keluarga atau tentang remaja gitu. Kalau ini tuh lebih, wah campur aduk banget isinya. Dan kamu jadi jagoan, semoga cewek-cewek lain bisa ngelihat sosok kamu dan The Sparklings lainnya sebagai sosok yang inspiring buat mereka juga ya, Zara. Amin. Supaya kita dapat jagoan cewek ya kan. Nah, perempuan juga harus berani. Iya, mau tua mau muda bisa jadi jagoan, apalagi lagi hari Kartini kayak gini ya kan. Nah, minggu lalu kan kalau nggak salah baru di-announce tuh, nggak cuma kamu aja, kamu membantu meng-announce teman-teman kamu yang terpilih menjadi main di film Virgo and the Sparklings. Boleh kamu ingetin lagi nggak ke Flickers siapa aja dan jadi apa aja? Ya, jadi kemarin itu aku baru aja ngumumin siapa aja akan main bareng aku. Sebagian sih aku umuminnya, masih banyak yang wow nantinya. Iya. Jadi ada The Sparklings itu kita bertiga ngeband. Jadi aku, Riani, terus ada Satin Zaneta sebagai Usi, dan ada Asyira Zanita sebagai Monica. Dan kita punya manajer yaitu Sasmi yang diperankan oleh Rebecca Klopper. Terus ada Leo itu yang kalian semua tunggu-tunggu, ada Brian Domani, ada saingan aku juga di film ini yaitu Mawar Eva sebagai Carmen, dan ada dari Virgo Talent Search juga teman-teman untuk Scorpio Sisters-nya ada Kak Rachel, Kak Indah Kus, dan Kak Mentari. Keren banget. Jadi memang ensemble cast-nya nih canggih-canggih semua ya, para millennials yang berjiwa muda dan talented rising star semua ya, Zara ya? Iya, terus pas kemarin kita pertama kali reading bareng Scorpion Sisters, ngeliat itu kayak, wah ini gila bakal seru banget nih persaingan di film ini, kayaknya akan cukup kuat gitu dari kita masing-masing. Oke. Nah, kemarin kita sempat lihat juga tuh, kamu kayaknya udah TikTokan sama mereka. Udah sedekat itu ya? Chemistry-nya udah dapet ya? Udah segeng. Coba ceritain kedekatan kalian. Kita semua itu emang senang main TikTok karena ya anaknya hampir seumuran semua, terus jadi kayak gimana kalau kita bikin TikTok aja, karena kan waktu awal-awal ketemu tuh disuruh kayak coba kalian ngobrol-ngobrol aja atau bikin sesuatu supaya kalian bisa dapet chemistry-nya, karena awal-awal tuh masih pada malu-malu semua. Jadi
kita sempat bikin sop buah bareng-bareng, kayak kerjasamanya dilatih sampai akhirnya sampai TikTok. Dan TikTok tuh sebenarnya stoknya banyak banget, cuman kita simpen lah gitu. Oke. Udah sedekat itu ya. Keren. Nah, Zar, mungkin ada teman-teman Flickers yang belum tahu latar belakang dari Virgo and the Sparklings. Karena kemarin baru masuk juga line webtoon ya. Jadi benar-benar ini lagi momennya Virgo and the Sparklings. Kamu bisa jelasin dikit nggak? Komik ini, seingat aku, salah satu komik yang ternama sampai terkenal banget. Yang kamu tahu tentang komik ini apa aja sih, Zar? Biar teman-teman Flickers tambah semangat nungguin. Jadi Virgo itu pertama kali diciptakan oleh Jan Mintaraga pada tahun 1973 dan diadaptasi untuk jadi komik webtoon yang kalian semua sekarang kebanyakan tuh sebenarnya baca loh Kak webtoonnya Virgo and the Sparklings, dan udah diterjemahin ke banyak bahasa oleh fans internasional sendiri. Jadi saking populernya komik ini sampai orang-orang luar pun excited untuk baca dan terjemahin ke bahasanya masing-masing. Jadi aku pas tahu itu pun kayak, wah ini berarti aku harus bener-bener fokus, harus bener-bener bismillah, semoga bisa sesuai ekspektasi teman-teman. Karena teman-teman aku pun, teman-teman sekolahku banyak banget yang baca Virgo and the Sparklings ini di webtoon dan komiknya juga. Oh ya, mereka udah excited banget pasti ya. Aku juga taunya ini komik sampai diterjemahin alih bahasa ke 15 bahasa. Itu gila sih, maksudnya kayak heboh banget semuanya. Oke. Soal sutradaranya nih, kebetulan kita shout out yuk, ini birthday-nya sutradaranya Virgo loh. Bang Ocai, happy birthday. Hari ini ulang tahun. Bang Ocai atau Odi C. Harahap akan mendirect film Virgo. Mungkin Zara bisa cerita sedikit pertama kali kenal dan juga mungkin sempat udah beberapa kali briefing atau reading ya, Zara ya? Persiapannya gimana? Coba ceritain. Jadi Om Ocai itu sutradara Om Ocai. Jadi Om Ocai itu sutradara yang baru pertama kali bekerja sama dengan aku di project ini, dan aku seneng banget bisa kerja bareng dia karena orangnya itu benar-benar detail, perfeksionis banget, tapi dia tuh bisa mengimbangi dengan kita yang masih anak-anak remaja yang susah diatur. Jadi dia tuh ngerti gimana caranya supaya kita tuh kapan waktunya reading, kapan waktunya bercanda, dan jadinya tuh seru banget. Kayak menyenangkan. Gak kerasa kayak reading bahkan. Kita bahkan sekarang kayak virtual reading pun malah jadinya tuh nunggu-nunggu kapan ya reading lagi gitu. Karena emang semenyenangkan itu orangnya, dan seru banget lah sama Om Ocai, jadi gak sabar buat syuting. Nah, ini pas banget nih. Aku yakin teman-teman Flickers pada pingin tahu, karena kita sekarang dari rumah, proses reading, lalu persiapan pribadi kamu sebelum syuting tuh apa aja sih? Karena sekarang kan jadi ada waktu ya, Zara. Coba apa aja? Iya, benar. Jadi kita tuh semuanya emang dari rumah, sama-sama dari rumah semuanya. Kayak kita sempat ngejam bareng tapi dari rumah, jadi kayak mau delay atau gimana yang penting kita lanjutin aja bersama yang penting kebersamaannya. Terus kita reading emang cukup intens, kayak seminggu bisa 3 kali atau lebih. Terus paling aku ke diriku sendiri lebih fisik, kadang-kadang aku latihan kalau misalnya aku bangun pagi, kalau enggak paling di malam sebelum tidur. Terus aku tetap ngulik gitarnya gimana, karena aku sebelumnya belum pernah bisa main gitar sama sekali, dan di film ini aku akan main gitar sambil nyanyi gitu. Karena kan Virgo and the Sparklings juga sebenarnya bisa dibilang musikal juga ya Kak. Gitu. Mereka tuh grup band kan ya? Iya, grup band. Jadi ini suatu hal yang baru dari perfilman Indonesia. Seru banget. Jadi menurut kamu remaja Indonesia nanti ketika mereka menonton Virgo and the Sparklings, apa sih yang mereka bakal dapetin atau bagaimana ini bisa jadi apa ya sesuatu yang mereka bisa bawa? Iya, gimana? Jadi kenapa cocok? Setelah aku baca skripnya, di sini tuh banyak banget konflik remaja yang diangkat gitu. Kayak tentang persaingan, tentang gimana di sekolah, gimana cara beradaptasi dengan situasi baru, tentang persahabatan, tentang konflik dalam persahabatan, banyak banget lah. Jadi tentang keluarganya pun ada, tentang hubungan kita dengan orang tua kita gimana. Jadi
Aku nggak bisa ceritain detailnya, cuman intinya tuh itu, dan lumayan lengkap banget loh di sini. Jadi kayak menghibur tapi banyak pelajarannya juga. Jadi insya Allah bisa relate sama teman-teman semua. Apalagi masih remaja. Masih remaja kayak Bang Ocai ya, kayak Om Ocai. Kayak Kak Bubu. Kayak Kak Bubu. Oke, apalagi ya? Kalau misalnya, berarti kamu persiapan pribadinya udah banyak sekali untuk mempersiapkan mau syuting dengan Virgo and the Sparklings ya. Tiap hari kamu telepon-teleponan nggak sih sama teman-teman, sama cast yang lain? Jadi kita tuh punya satu grup, punya 2 grup sebenarnya. Jadi satu Waduh. grup untuk Virgo and the Sparklings yang benar-benar kita berempat doang. Jadi kita yang tuh eksklusif. cara kita menjalin chemistry satu sama lain adalah apapun hal harus kita ceritain. Gak boleh ada yang ditutup-tutupin, karena kan kita udah sahabatan banget nih di film ini. Jadi kita harus merealisasikannya di dunia nyata juga. Terus ada satu lagi grup baru banget dibikin bareng Scorpion Sisters. Jadi kita kayak mikirin gimana ya supaya kita bisa tetap bekerja bareng biarpun sama-sama dari rumah. Jadi banyak diskusi yang dilakuin juga untuk film ini gitu. Oke. Sama The Scorpion Sister kamu sempat ketemu? Belum sih Kak, sempatnya cuma lewat video call gitu-gitu doang. Video call udah mulai reading segala macam ya. Oke. Kira-kira ketika misalnya film ini udah muncul, menurut kamu berarti akan udah mulai muncul jagoan-jagoan cewek yang nggak cuman yang tidak terbataskan dengan usia ya, bisa muda. Iya. Karena kalau aku ngelihat Virgo and the Sparkling kan bawaannya tuh buat aku kan girly banget ya. Maksudnya wah ini kayak cute banget nih, gemes banget nih kayaknya gitu. Nah, menurut kamu begitu tapi badass juga apa gimana coba? Biar kita bisa membayangkan perasaan apa nanti, experience apa yang kita akan lihat nanti. Ini mungkin jadi Virgo kan dalam jagat sinema Bumi Langit mungkin yang remaja satu-satunya kan. Jadi bisa mewakilkan suara hati teman-teman yang umurnya masih sama kayak aku atau sama cast-cast yang lain. Jadi bisa lebih relate dengan keadaan yang ada di film nanti. Karena kalau yang lain kan mungkin lebih serius ceritanya kan. Kayak kemarin Gundala, nanti akan ada si Asi dan yang lainnya. Cuman di Virgo ini lebih ke tentang di sekolah juga. Jadi kalian bisa sambil membayangkan kalau kalian di posisi si Riani itu akan gimana. Jadi akan lebih fun nanti jadinya filmnya. Nice, benar-benar fun ya, sesuatu yang menyenangkan. Dan aku yakin nanti tua muda bakal suka nonton itu. Amin, karena insya Allah. Ada angle-angle macam-macam ya Zar ya. Oke. Iya, dan banyak plot twist juga loh di film ini. Waduh, jangan kelepasan. Enggak dong. Nanti dimarahin. Oke, mau ada pertanyaan buat kamu. Di rumah kan kamu udah sebulan nih di rumah aja. Menurut kamu, buat anak muda, para flickers yang lagi dengerin kamu nih sekarang, apa sih yang bisa mereka lakukan gitu? Nah, kalau kamu sendiri yang kamu isi selain dengan reading, pasti interview, persiapan, yang kamu lakukan untuk mengisi waktu kamu di rumah apa aja? Kalau aku kan senang banget nonton film. Jadi aku lebih nonton film-film. Kayak aku udah mulai nontonin film action juga belakangan ini. Kayak karena saking gak sabarnya, aku membayangkan. Buat referensi. Terus kayak. Mantap. Aku baca buku-buku puisi gitu karena pengen aja satu hal-hal yang belum pernah kita lakuin tuh sekarang semenjak kita di rumah aja bisa kita lakuin. Kayak aku belajar masak sama mama aku, bikin kue. Jadi banyak hal-hal seru sebenarnya untuk kita lakukan di rumah. Oke. Boleh tahu nggak 3 film favorit kamu? 3 film favorit aku. Terserah, film luar, film dalam, terserah. Parasite. Wih, mantap. Itu film gila ya. Keren banget. Aku bingung kalau nontonnya tuh kayak gemes sendiri. Terkoyak-koyak. Iya, sisanya waduh, banyak 2 garis biru. Oke. Karena aku beneran suka ya sama ceritanya. Relevan. Dan yang terakhir ada film luar sih. Film Korea deh, karena aku suka Korea nih teman-teman. Ada judulnya On Your Wedding Day. Itu bagus. Film kayak aduh belajar merelakan banget deh. Sedih. Ya ampun. Aku dengarnya aja sedih loh, Zar.
Karena aku masih anak kicik ya, jadi kalau nonton tuh gampang baper anaknya. Oke, Zar, sebelum aku masuk kan kita ada teman-teman Flickr sudah mulai ngasih pertanyaan buat kamu. Boleh, boleh. Aku bacain yang udah dipilih ya, karena banyak banget Flickers. Jadi aku untuk ngepin dan taruh di IG Live kebingungan nih karena banyak banget. Maaf saya bukan millennials, jadi aku agak-agak gaptek ya, nggak kayak Zara ya. Oke, bagaimana? Ada dari Rian Im 1. Bagaimana cara membangun chemistry dengan Brian? Nah, ini menarik. Jadi aku sama Brian itu emang sempat ketemu beberapa kali. Kita sempat reading berdua juga. Dan aku beruntung banget sih lawan mainku kali ini dan di situasi seperti ini adalah Brian. Karena dia tuh orang yang bisa diajak kerjasama banget dan dewasa banget. Jadi kita sama-sama saling ngasih masukan. Kalau misalnya bikin kesepakatan di sini ini nanti akan gimana. Jadi lebih banyak komunikasi sih kalau sama Brian. Jadi lebih enak karena kan yang dipentingin tuh sebenarnya komunikasi. Kalau misalnya udah nyaman satu sama lain untuk bicara pasti jadi lebih enak untuk kerjanya. Dan untungnya Brian tuh orang yang aduh enak banget buat diajak kerja sama bareng. Oke, berarti jadi karena komunikasi yang baik itu membantu chemistry kamu berdua sama Brian. Betul. Oke, sosok Virgo. Nah, tadi kan kamu kan jelasin Virgo atau Yani itu sebagai karakternya. Nah, tapi kalau sosoknya Virgo bagi seorang Zara Adisti itu seperti apa? Sosok ya buat kamu. Aduh, takut spoiler lagi aku ngomongnya. Ini pertanyaannya Tima Aci I. Apa? Ya, kok mati Zara? Sebentar ya, Flickers. Tiba-tiba dia mati.